Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yakni tentang tujuan pendidikan. Nah, untuk lebih jelas, lebih lengkapnya, silahkan teman-teman bisa membuka sendiri pada bab kedua ya, bab kedua tentang tujuan pendidikan. Oh, ya, kedua atau ketiga. Ilmu pendidikan teoritis dan praktis. Nah, langsung saja tentang tujuan pendidikan. Itu ada berbagai macam tujuan pendidikan. Kita mulai yang pertama, ada tujuan umum. Tujuan umum dari pendidikan itu adalah membawa anak kepada kedewasaannya. Berarti di sini anak dididik untuk dapat menentukan sendiri sikapnya dan dapat bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Nah, di sini tujuan umum dari sebuah pendidikan itu ini pokoknya, yakni menuntun anak atau mengarahkan anak untuk mampu bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Nah, maka dalam konteks pendidikan, pendidik itu adalah orang dewasa dan peserta didik adalah anak-anak. Nah, yang dimaksud dengan orang dewasa adalah orang yang sudah mengetahui tentang nilai, tentang norma, tentang kesusilaan, keindahan, keagamaan, kebenaran, dan lain-lain gitu ya. Jadi dia sudah stabil mental dan jiwanya, tidak mudah goyah lagi. Nah, maka di sini pendidik haruslah orang dewasa yang memiliki nilai-nilai yang disebutkan di awal tadi untuk menentukan tujuan hidupnya. Jadi pendidik atau istilah di sekolah adalah guru, itu adalah orang yang sudah dewasa dan mampu mengarahkan peserta didik atau siswa atau anak atau murid agar kelak dia mampu bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Nah, ini tujuan umum dari pendidikan. Nah, berikutnya di sini disampaikan bahwa tujuan umum dalam sebuah proses pendidikan itu harus mempertimbangkan beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain, misalnya yang pertama, sifat pembawaan peserta didik. Maksudnya di sini watak karakter asli peserta didik itu seperti apa. Misalnya dalam kelas ada anak yang cenderung pendiam, ada anak yang periang, ada anak yang temperamen, ada anak yang kecil hati, mudah terenyuh, tersinggung, dan seterusnya. Itu maka guru perlu melihat, menyikapi dengan baik. Jangan menyamakan pola asuh atau didikan anak yang cenderung pendiam dengan periang. Bukan berarti membedakan, bukan ya, tapi tentu guru harus bijak untuk mendidik mereka. Kemudian juga poin kedua di sini ada kesanggupan lingkungan sekitar. Dalam arti apakah masyarakat sekitar lokasi pendidikan itu sepakat dengan pendidikan yang ada di sekolah, atau ada hal-hal yang mungkin bertentangan dengan nilai atau norma yang dianut oleh masyarakat. Maka dalam proses pendidikan harusnya ada sinergi atau bisa dimaknai gabungan yang menghasilkan hasil yang positif bagi anak. Jangan sampai guru bilang A tapi ternyata masyarakat sekitar mengatakan B, maka anak akan menjadi kebingungan gitu ya. Jadi ini. Terus juga di poin ketiga di sini menyambung tadi di poin kedua, tempat di masyarakat. Nah, itu juga masyarakat apakah menerima atau memiliki nilai dan norma yang sama atau tidak, perlu diperhatikan. Kemudian yang berikutnya juga badan atau lembaga pendidikan. Di sini maksudnya bahwa lembaga pendidikan misalnya sekolah atau dinas pendidikan atau madrasah
itu juga memiliki visi dan misi yang sama terhadap si pendidik tadi dalam mendidik peserta didik atau mendidik anak. Ya, jadi harus satu kata, tidak boleh berbeda. Ketika ada perbedaan perlu didiskusikan, tetapi jangan di depan siswa karena nanti siswa akan mengalami kebingungan. Jadi ketika menyampaikan kepada siswa sudah satu kata. Nah, terus yang terakhir juga di sini tentang kemampuan pendidik itu juga perlu diperhatikan ya. Si pendidik juga harus terus meningkatkan wawasan, kemampuan, pengetahuannya up to date agar tidak ketinggalan zaman. Nah, berikutnya di sini selain tujuan umum ada tujuan tak sempurna atau tak lengkap. Nah, ini di sini tujuan dari pendidikan ini adalah untuk menggali atau mengoptimalkan segi kepribadian tertentu yang hendak dicapai oleh anak. Misalnya anak diajari tentang nilai hidup saja, diajari tentang keindahan saja, kesusilaan saja, keagamaan, kemasyarakatan. Nah, ini hanya satu bidang tertentu ya. Misalnya ada tentang pembahasan agama saja, maka kemudian ada mata pelajaran PAI agama gitu ya. Kemudian misalnya ada keindahan, maka ada pelajaran atau mata pelajaran misalnya seni atau seni budaya. Kemudian ada juga misalnya berkaitan dengan kesusilaan, misalnya ada PKN, pendidikan kewarganegaraan, dan seterusnya. Nah, ini tujuan tak sempurna atau tak lengkap. Jadi dalam tujuan ini hanya satu bidang tertentu yang ingin dioptimalkan. Berikutnya di sini ada juga tujuan sementara. Tujuan sementara itu adalah tujuan yang berupa tingkatan untuk menuju kepada tujuan umum. Nah, di dalam prakteknya, dalam proses pendidikan harus selalu memperhatikan proses tumbuh kembang atau perkembangan anak. Nah, misalnya tujuan dari berbicara itu adalah berbicara yang bermakna. Bermakna, kemudian tujuan berikutnya bermakna yang sopan. Nah, jadi di awal dimulai dengan belajar untuk berbicara dulu, terlepas apakah berbicaranya itu bermakna atau tidak. Yang penting si anak dilatih untuk berbicara terlebih dahulu, mampu mengungkapkan sesuatu. Kemudian ketika si anak sudah sampai pada level mampu untuk berkata atau mengatakan sesuatu, maka kemudian tujuannya ditingkatkan menjadi berbicara yang bermakna. Jadi ketika si anak dilatih berbicara, berbicaranya haruslah yang mengandung makna, tidak hanya asal berbicara. Nah, kemudian ketika anak sudah mampu untuk berbicara bermakna, maka kemudian levelnya ditingkatkan lagi, yakni berbicara yang bermakna tetapi sopan gitu ya. Jadi tidak menyinggung perasaan pihak lain. Nah, berikutnya di sini ada tujuan perantara. Nah, tujuan perantara ini bergantung kepada tujuan sementara. Misalnya kalau tujuan sementaranya adalah kemampuan berbicara, maka tujuan perantaranya adalah cara atau teknik berbicara yang baik. Nah, acuan fokus akhirnya nanti anak mampu berbicara, maka tujuan perantaranya di sini adalah cara bagaimana si anak mampu berbicara dengan baik, mampu menyampaikan pesan dari si pembicara kepada pendengarnya, dan mampu untuk mengontrol emosi ketika misalnya pendengar tidak sabar menunggu jawaban dan seterusnya. Nah, ini tujuan perantara. Nah, ada beberapa pendapat tentang tujuan pendidikan ini dari ahli, maka kemudian disarikan di sini disampaikan bahwa tujuan pendidikan itu ditentukan oleh pandangan hidup manusia. Kemudian pendidikan itu dititik beratkan kepada ketuhanan atau kepada agama. Kemudian pendidikan ada yang menyangkut pendidikan sendiri atau pendidikan individu, pendidikan moral,
kesusilaan, dan pendidikan kemasyarakatan, pendidikan cara seseorang untuk berbaur kepada suatu komunitas atau kelompok. Maka kemudian ada juga nilai atau pendidikan sosial kemasyarakatan. Nah, berikutnya di sini ada pendapat dari Ki Hajar Dewantara. Ini mengatakan bahwa pendidikan di taman siswa ini kalau teman-teman pernah datang di Jalan Taman Siswa Tamsis, itu ada cikal bakal dari pendidikan taman siswa ya. Nah, ini di sana disebutkan bahwa pendidikan taman siswa itu adalah upaya untuk menuju tertib damai, mengganti konsep perintah menjadi usaha untuk bertumbuh diri. Nah, ini upaya untuk memaksimalkan potensi anak. Kemudian pengajaran atau pembelajaran harus memberi konsep yang berguna, baik lahir dan batin bagi masyarakat. Kemudian di sini di taman siswa ini juga berusaha untuk menjadikan manusia yang beradab, yang merdeka, lahir dan batin. Nah, selanjutnya kita mengacu pada tujuan pendidikan di Indonesia. Tujuan pendidikan di Indonesia yakni adalah membentuk manusia yang susila atau memiliki moral yang cakap dan menjadikan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Kemudian dalam hal tugas pendidik yakni adalah membentuk manusia yang susila, yang cakap, yang mampu menjadi warga demokratis, bertanggung jawab pada masyarakat dan tanah air. Nah, di sini tadi disampaikan manusia susila. Yang disebut manusia susila adalah manusia yang selalu menaati norma kesusilaan yang berlaku atau manusia yang berwatak susila. Norma itu dimaknai sebagai kaidah atau aturan, susila itu dimaknai sebagai nilai moral. Kemudian manusia susila berarti manusia yang taat pada aturan yang berlaku di masyarakatnya, gitu ya. Jadi manusia tidak bisa terlepas dari komunitas dan juga tidak terlepas dari nilai-nilai kesusilaan atau nilai moral. Di sini ada yang menyebut watak, ada yang menyebut karakter, kemudian kepribadian, akhlak, itu memiliki konsep yang hampir sama, gitu ya. Nah, di sini watak dibagi menjadi dua, yakni watak biologis itu berdasarkan keturunan, dan ada juga watak budi. Watak biologis ini bisa dibaca sendiri ya, ini terkait dengan kejasmanian atau jasmani. Sedang watak budi ini berkaitan dengan budi, perilaku, dan akal manusia. Nah, kesusilaan tadi, nilai moral tadi ya, itu antara lain terwujud dalam tingkah laku yang sopan, bertindak lembut, kemudian taat berbakti, jujur, konsekuen, bertanggung jawab, cinta tanah air, mengabdi kepada negara, memiliki kemauan keras, dan punya perasaan yang halus, gitu ya. Nah, ini adalah manifestasi dari istilah kesusilaan. Kemudian manusia cakap atau terampil ini diwujudkan dengan manusia yang memiliki pengetahuan, yang rajin dan giat, kemudian memiliki rasa tanggung jawab, punya inisiatif, orientasi pada kemajuan, tidak statis atau apatis, mampu beradaptasi terhadap lingkungan, dan mampu menempatkan diri sesuai situasi dan kondisi yang ada. Nah, kemudian di sini ada kewajiban sebagai seorang warga negara yang baik. Apa saja? Yakni memiliki pengetahuan tentang tata negara. Ini akan dibahas lebih lanjut di materi kewarganegaraan. Kemudian punya pengetahuan yang baik tentang kemasyarakatan, mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi maupun golongan, serta
kita punya kesanggupan untuk mencegah hal-hal yang merugikan atau keburukan. Nah, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.